Sarwini Asmuri dari Banjarmasin untuk ini kepada beliau yang berselamat. Wa salli ala Muhammad. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rijal wa sirri sarifi sa'il asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma nawwir qulubana fi dzikrillah la ilaha illallah. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyadana wa habbatana indal mawtana fil nabi kalimatin syahadatan alim nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul kitabihil karim. Yang menghormati para alim ulama, para guru-guru agama, para tetua masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rombongan maulid hafiz yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita pada malam hari ini kembali mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suatu kenikmatan sehat walafiat pada seluruh anggota jasmani dan rohani kita ini, sehingga kita dapat berhadir, berkumpul, bersilaturahim di langgar yang mulia ini. Maksud dan tujuan kita bersama-sama tiada lain adalah memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW dan sekaligus haulan bursa kumpul yang ke-17. Dan tak lupa pula marilah kita limpahkan dan kita curahkan salawat dan salam kita khususnya ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau hingga zaman ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita hari ini berada di hari yang kelima, malam ke-6 pada bulan Rajab, di mana pada bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan di Isra Mi'rajkannya Nabi kita Muhammad SAW, bulan berjumpanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kita ambil iktibar, Nabi kita hanya berjumpa dengan Allah, berarti kita juga harus berjumpa. Dan juga beliau sebelum diberangkatkan dicuci hati beliau, dibersihkan hati beliau, dibersihi dengan air jam-jam. Berarti sidin rigatlah hati kada. Sidin ta'liman li ummati, contoh bagi umat.
Jadi sini mencontohkan kepada umat, oh sini dicuci juga hati kita dicuci. Oh sini diberangkatkan Isra Mi'raj, diberangkatkan juga. Nah, jadi sini contoh sama orang yang menjual obat panau di pasar. Muhanya di orang panau pian panggil kada sini ambil. Ini contoh dia. Nah sama. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya menjalankan hambanya. Ismi sama Ahmadun, ismi bil ardi Muhammadun, sama. Terkenal di langit nama Muhammad. Lalu setelah lahir ke bumi namanya Muhammad. Sama lawan kita Pak Ibu. Kalau di dalam ilmu hakikat, waktu di dalam rahim nama kita juga nama Ahmad. Setelah lahir ke dunia menjadi Muhammad. Tapi belum bertasmiyah lagi. Nah, jadi waktu di dalam rahim itu namanya Ahmad. Lahir ke dunia menjadi Muhammad. Pas ditasmiyahi dilihat aja. Jangan lalakian dengarin Siti Aisyah. Ini sebelum nama itu Muhammad semuanya. Waktu di dalam rahim Ahmad, setelah lahir ke dunia Muhammad. Jadi membedakan kita di tasmiyah. Makanya kakak-kakak itu ditasmiyahi, dingarani, diciri. Apabila sudah punya duit, wajib 7 hari sampai seterusnya diakikahi. Jadi akikah itu maksudnya lah, caranya ibaratnya itu kan bibinian melahirkan mengeluarkan darah. Berarti sama laki-laki abahnya nih mengeluarkan darah juga dengan melalui menyembelih kambing. Nah, dan yang kedua, menyembelih kambing itu maksud hakikatnya sembelih perasaan binatang pada diri kita. Bilanya kita tuh merasa diri kita ada tuh binatangnya. Bilanya merasa diri kita kuasa tuh binatang itu yang disembelih. Nang perasaan hayawan nanti, nang perasaan binatang. Nah, jadi pulang berakikah ini dipilih. Dipilih itu artinya kambing nang bagus, nang lama. Ya dijualan kambingnya ada nang terlarang, nang terbaik, umpamanya 3,5 juta lawan masaknya. Ada juga nang 3 juta tapi buta matanya. Malah 500 sudah. Ditukarnya kambing nang 3 juta. Nah, pas di hari kiamat desain tunggang di padang masa. Berbuat lawan kambing nang buta tadi, anak mana di surga ada di tubuhnya ke neraka. Kenapa ya kamu kambing? Dikasih ke menurut karya aku ini ya. Nah mama 500 kali masuk neraka. Nah jadi di sinilah orang yang artinya baginya itu wajib bagi mampu, amun kada mampu kan bapak kain ada dulu. Ujar kali aku jar kalau mau akikah lagi aku mau karo kulit bilahan di sini. Wajiblah kada wajibnya duitnya kada deh menbahutang baik paraya. Nah, jadi bagi nang artinya nang mampu. Tapi pulang perbedaan akikah dengan kurban ada bedanya. Kalau akikah kan daging yang masak dibagi, kalau daging kurban yang mentah. Cuma kebanyakannya orang kalau kebanyakannya umpamanya orang berkorban 1 ekor. Nah, orang bertujuh, cuma ada 5 yang berkorban, 2 yang berakikah. Nah, di situ yang 2 ini harus ambil dagingnya itu dimasaki, jangan yang mentah. Bila yang mentah berarti kada jadi berakikah, Pak. Nah, di situ ibaratnya kita berakikah kada di bulan haji, nyaman seekor kambing. Nah, jadi disinilah perbedaan akikah lawan korban itu beda. Korban yang mentah sedangkan akikah yang masak. Bolehlah gurunya. Kalau kita berkorban memakan guru dagingnya boleh, tapi jangan banyak, sampai 5 kilo kamu kurang. Boleh dia merasa saya hempel atau 2 hempel. Merasa sampai 2 kilo kok bila stroke. Nah
Jadi bagi ini pulang pala pula. Laki-laki ya memang kalau punya duit 2. Kalau kada punya duit 1 cukup. Nah, kalau punya pasangan 2 kada boleh 1. Ini ada mampu 2 1 boleh. Nah, kalau nyepang ya umpamanya aku sungguhnya anak 100 ikong boleh ya kan bapak. Tapi hati-hati kita umpamanya bersama 100 ekor kambing nang datang orangnya 50. Ayo berarti memakan kambing seekor orang 2 ekor kambing kenapa sebelumnya setrap seberdan. Nah lalu kemudian baginda Rasulullah itu dibersihkan hati dan diberangkatkan. Lalu beliau di situ menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, diambil tunggangan borak dari surga. Jadi borak di dalam surga ini, nah, di dalam syariat ya, secara syariat bungasnya, boraknya banyak burunya. Nah, sekarang kita ambil malam ini secara hikmah. Nah kan waktu itu Nabi kita hendak menunggang borak. Lalu ujar borak, ya Muhammad, ikam jangan lagi menunggang borak yang lain. Borak aku aja kayaknya bilangnya hari kiamat. Nah, jadi di dalam ilmu hikmah yang namanya borak itu kan di situ apabila borak itu naik gunung berhandap tangannya, apabila turun gunung berpanjang tangannya. Pernah kita mendengar? Ini kita ambil hakikat malam ini. Jadi yang namanya borak pada diri kita itu adalah hawa nafsu yang menunggangi akal bisa. Yang namanya borak itu adalah jasmani dan yang menunggangi rohani. Siapa rohani? Muhammad. Nah, roh kalau nama menunggangi jasadnya. Makanya kalau apabila naik gunung berhandap tangannya, bilanya turun gunung berpanjang. Ini manusia di kita salah naik gunung itu berhikmah. Naik gunung handap tangan kita, lalu turun gunung berpanjang tangan kita. Panjang tangan bukan maling. Nah ini itu sebenarnya. Makanya Nabi kita itu hendak naik borak sirin tak umut. Jadi ujian Jibril, wahai Rasulullah, naik ke borak, naik boraknya sudah siap. Apa naik ke umutakan ya Muhammad? Oh jadi Jibril. Jadi ujian baginda Rasul, wahai Jibril, aku tak umut, aku ini memikirkan. Ada akhirnya umatku nama nunggang borak nanti aku juga, jangan aku aja nama nunggang borak. Nah ini nih, nah boraknya lah. Makanya boraknya itu dari surga. Ini hakikatlah. Saya bujur, hakikat bujur juga. Batang tubuh kita dari mana yuk hasil abah dan mama. Nikmat surga pada itu pada hakikatnya. Makanya disuruh oleh baginda Rasulullah, jangan aku aja yang menunggang borak, hendaknya juga umatku menunggang borak. Makanya ada gambar bahari. Orang tua ini tahu ada gambar nah. Kepalanya kayak kuda, kepalanya kayak manusia, bungas lah. Bentuknya kayak binatang, coba kita pikirkan apa itu. Nah, kalau kepalanya seperti putri, bungas, kakinya seperti kuda, separuh. Dahulu kita mati, kita pikirkan itu maknanya tahulah manusia. Karena manusia apabila baik atas anak-anaknya seperti mereka. Apabila manusia kada baik hatinya seperti binatang. Bila kada paham berarti dia mati. Lah jauh kalau menurunkan ilmunya pasti menyalahkan. Ini kita ambil ilmu hikmah. Lihat dia bulu-burak banyak banar. Awak pil itu banyak banar bulu bisa ribuan. Nah, jadi itu mengambil hikmah. Jangan Rasulullah aja yang menunggang borak, kita sama menunggang borak. Lalu Rasulullah ditampaikan sidin neraka dan ditampaikan surga. Jadi beliau inilah orang-orang yang artinya pilihan. Nabi yang
paling tua bisa, yang paling muda bisa. Kenapa Nabi Muhammad dipadahkan Nabi yang paling muda? Kenapa Nabi Muhammad yang dipadahkan paling tua? Nah di sini kan. Kalau Nabi Muhammad paling muda bujur aja karena Nabi yang ke-25 bujur. Kenapa Nabi Muhammad jadi dipadahkan Nabi yang paling tua? Karena Nur Sidin sudah ada, Rosidin sudah ada. Ada Rosidin. Nah di sini. Karena Allah Ta'ala itu sudah menjadikan Nur Muhammad itu 2000 tahun terdahulu daripada Adam. Berarti Adam belum ada. Nur Muhammad sudah ada. Berarti Nabi Muhammad itu bisa dipadahkan Tuhan, bisa dipadahkan Anum. Nah Anum itu jasa sidin, nah Tuhan itu Rosidin. Karena Rosidin itu pada hakikatnya itulah sifat wujud kenyataan Allah Ta'ala. Lalu Rosidin diberangkatkan naik langit yang pertama ketemu dengan Nabi Adam. Langit yang kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Ingat riwayat Nabi Yusuf Pak. Nabi Yusuf jadi Nabi yang paling bungas. Tidak. Nabi Yusuf kebungasannya itu, ketampanannya, tapi membawa fitnah, masuk dalam penjara. Ketampanan bagi Rasulullah membawakan rahmat. Nabi Yusuf jauh bungas Nabi kita Nabi Muhammad. Karena ketampanan Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad 100%. Lalu diambil sini 50%, nah 50 lagi kan 25. Nah di anak Nabi Yusuf. Jadi Nabi kita 50, Nabi Yusuf Selawinya kemana? Dibagikan kepada seluruh dunia. Itu ada yang pada kabar yang terbumas kesian. Selawi persen. Jangan hendak nang artinya bersombong-sombong. Selawi persen dibagi seluruh dunia lah. Nah, jadi buat nang lalaki nang jangan ini mencari pacar, jangan terlalu bungas, jangan terlalu jelek. Amun terlalu bungas kayaknya sakit hati kalau dia diurang. Amun terlalu jelek sakit mata melihat. Nah sedang aja sugi kada, miskin kada. Nyelain kan jalannya orang sugi dan orang miskin lain. Kalau orang sugi jalannya menunggak ke atas, bergaya. Karena pagaraang menunggak ke atas, aku orang sugi apa aja dapat membeli. Kalau orang susah jalannya menunduk ke bawah, kenapa? Kalau ada duit kubur. Tertawa orang sugi, hahaha. Tertawa orang tadi berduit, ha. Lalu kemudian baginda Rasulullah langit yang keempat ketemu dengan Nabi Idris, naik langit yang kelima ketemu dengan Nabi Harun, naik langit yang keenam ketemu dengan Nabi Musa. Kenapa di situ saat Nabi kita berjumpa dengan Nabi Musa menangis. Wajah Jibril kenapa kau menangis? Aku aja Musa jadi nang tangiskan. Aku kira aku aja yang paling hebat. Aku aja yang paling harap Nabi. Sekalinya ada lagi nang Anum. Jadi ujar Nabi Musa, jakanya kada dari Muhammad kada aku. Jakanya kada dari Nur Muhammad kada aku ya Nabi Musa. Karena ujar baginda Rasul, ana minurillah wal mu'minuna minni. Aku daripada nur Allah, orang mukmin seluruh alam dan isinya daripada nur kok. Nah, jadi Nur Muhammad ini paling tua sekalinya. Makanya di situ batang tubuh kita ini ada 4 unsur lah: tanah, air, angin, api. Tapi bilanya diandaki Allah Ta'ala pada awak kita terlalu banyak tanah, tunduknya sopan santun mau jejak kurang. Tapi kalau yang diberikan oleh Allah Ta'ala api banyak, panyarikan. Diberikan oleh Allah Ta'ala banyak di awal angin, pangantutan. Diberikan Allah Ta'ala banyak beliuran. Beliuran itu artinya menguyai orang. Ini bila ada menguyai orangnya kering sih. Nah ini karena Pak penyakit iri dengki mulai di zaman Nabi Adam. Tetangga menukar TV harus sakit gigi. Tetangga menukar kendaraan harus sakit mata. Biar tetangga menukar mobil matinya. Nah, jadi umur di tangan tetangga. Jadi bapak-bapak
Bapak ibu-ibu, artinya di situ tetangga ini paling pertama dulu. Kalau keluarga itu nomor belakang, ding sana nomor belakang. Aku kan di sana nanti Tanjung aja, sungguh bujur aja. Tapi dia apabila kehabisan korek kapi atau minyak gas, mau lapin meminta ke Tanjung, mengenal tetangga yuk. Nah, jadi tetangga dulu. Kalau dia baginda Rasulullah dirinya sampai lebih 3 hari, kada bersapaan, kada berdoaan 3 hari. Nah, maka tidak diterima amal ibadahnya. Boleh kada berdoaan tapi 2 hari setengah. Ingat-ingat lagi. Nah aja, saya ikong anak kasih itu kepada orang harus sama-sama, saya ikong ke kanan, saya ikong ke kiri, harus sama-sama sungai bertacabur ke dulunya. Nah lalu kemudian baginda Rasulullah naik langit yang ke-7, ketemu Nabi Ibrahim. Nah, disitulah Nabi Ibrahim, Pak. Ujar Nabi Ibrahim, ya Muhammad, ikam kekasih Allah, malam ini apa yang ikam minta kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah. Minta oleh kami ya Muhammad, apa yang minta? Kada minta apa-apa, sirin main akan umat aja masuk surga sabarataan. Main akan umat masuk surga sabarataan. Nah, itu kan diantarkan Jibril. Jibril langit yang ke-7 mengantarkan. Lalu stop Jibril itu kada kawal lagi. Nah, kada kawal Jibril mengantarkan baginda Rasulullah kehadiran Allah Subhanahu wa taala naik langit yang ke-9. Jadi ujar Nabi kita ini hakikat. Oh ya Nabi kita wahai Jibril. Kenapa ikut diri stop langit yang ke-7 kalau miring aku? Oh ya Jibril ya Rasulullah, seandainya aku melangkahkan kaki setapak maka hancur batang tubuhku. Nah, padahal sebenarnya apa Jibril itu 4. Jibril 4 sebenarnya di mana jalannya dia 4. Nah, jadi kan di situ apabila melangkah setelapak kaki maka hancur batang tubuh Jibril. Kecuali Jibril hancurkan batang tubuh Jibril, kembali kepada Nur Muhammad, kawasi umat Muhammad. Nah, amun Jibril kada kuasa, kada kau bertambahan Allah Ta'ala. Jadi Jibril panah kembali kepada Nur Muhammad. Lalu kawal Jibril umat Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat Pak lah. Ya kada paham berarti kan mengerti itu biar. Udah ini mengerti gitu nah. Cuma menuntut ilmu itu biar nang wajib itu menuntut ilmu. Paham itu nomor belakang. Ada juga biar menuntut ilmu. Aku dia menuntut ilmu marifat, ilmu tasawuf 10 tahun dia kada paham. Nang 1 tahun paham. Nyata yang 10 tahun ini 1 tahun sekali turun. Nampai mana paham? Ini akan berberakat. Makanya bila anak berberakat di payah, bila anak berberakat itu banyak yang membaca salat bil barakah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad minka bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nang di sebelah sini nabi jualan sembako 10 tahun. Nang di sebelah sini jualan sembako 1 tahun sugi. 10 tahun kan sugi, di mana selebnya kita cari? 10 tahun pada sama hubungannya 1 juta sehari. Ini 10 tahun kenapa pada sugi? Ini 1 sugi kenapa? Nah 10 tahun ini juga ya hubungannya sehari 1 juta, tapi hutangnya orang 1.100.000. Ada yang 1 tahun ini pakainya jadi sugi 1 juta boleh sehari, tabungnya 1 juta sehari, sebulan 30 juta. Makan Pak umat bintuha. Bintuha banyak besi nih. Nah jadi disitulah baginda Rasulullah naik langit yang ke-9 di langit Rafraf. Nah, di langit Rafraf itu Rasulullah berjumpa dengan Allah Ta'ala. Disitulah beliau berjumpa sewujud, senyawa, sehadap, serahasia. Bukan 2. Kalau secara syariat 2 betul. Kalau secara hakikat sewujud itu 101. Nah, jadi kemana Rasulullah Isra Mi'raj? Kada kemana-mana. Kan di dalam riwayat itu kalau Rasulullah itu berjumpa dengan Allah Ta'ala Isra Mi'raj dalam sekejap kayak ini. Duduk sidin, bagitar sidin sedikit, panas lah. Berarti di situ-situ juga sidin Isra Mi'raj. Tapi muncul aja melalui langit yang ke-7. Langit yang ke-7 itu parah, itu sifat 7 pada diri kita. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar kalam. Ada kudrat pada
pada diri kita ada kudrat Allah Ta'ala, berarti sebagian dia itu kudrat Tuhan. Ada iradah Tuhan, itu kehendak kita itu iradah Tuhan. Ada lagi ilmu Allah Ta'ala, ilmu Tuhan tahu ada di otak. Hayat hidup Tuhan di roh. Sifat Allah Ta'ala sama mendengar di telinga, sifat basar Allah Ta'ala di mata melihat, sifat kalam tadi. Nah, jadi mulai dari yang ketujuh ada berbeda yang ketujuh. Nilainya ada yang ketujuh, berarti disitulah jadi bagi berwujud Allah Ta'ala. Allah Akbar. Makanya menuntut ilmu ini jangan berbahasa kata sampai sampah jangan malang-malang. Nah, kadang-kadang gurunya dibuka ditutup dibuat kasihan orang mau sesat. Nah, yang penting belum sampai ya kan masalah paham kada paham tuh urusan beliau ani walau ayah itu tuh. Jadi kita Isra Mi'raj, Rasul Isra Mi'raj dan jumlah Tuhan kada keluar daripada diri karena ujar Rasulullah man talabal maula bil ghairi nafsi faqad dalla dalal maidah. Barang siapa mencari diri Allah Ta'ala keluar daripada batang tubuhnya sesat. Berarti ada di sini. Rasul Isra Mi'raj kada nampak ke atas kada, karena di situ ada dalil menyatakan man zanna anna Muhammadan ar-rabbi ba'idan pakat kafar. Barang siapa yang memadakan Muhammad dan Allah Ta'ala itu jauh, maka orang itu kufur, berarti kada jauh. Amun kita nih kan tadi subhanallah jika Muhammad ini kan dijalankan oleh Allah Ta'ala, berarti bila jadi dijalankan Allah berarti parah kalau. Kenapa jadi Allah Ta'ala dilahirkan 9 lah jauhnya bang pulang kan sesuai pulang Allah. Nah ini kadang-kadang orang memperingatkan mati Isra Mi'raj masih mau tik makanannya aja orang kadang. Nah, tapi pada kami ada bahari ini kalian lagi sampai jam 1 bahari itu di hulu sungai pian berburdah bertahlil membaca manakib. Jadi bersorong naik jam 12, tapi mata masih kuat dari wah ini jam 11 kita sudah mengantuk mata. Jadi jam 12 bersorong naik, bersorongan naik lah lakatan keluar. Hadang sejam, dikira lakatan istilahnya ya. Sekali dia lakatan makanannya, sekalinya tuan rumah itu sampai ini ngarinya sini itu anak lakatan. Jadi bagus saja orang pemiara tadi pemakanan bagus saja, enggak pemakanan mungkin boleh. Mana ini ikat lebih banyak lah mengkalang pemakanan. Nah jadi disinilah nyatakanlah diri Allah Ta'ala nampak. Ini Isra Mi'raj sebenarnya bukan mengisahkan Rasul oleh Isra Mi'raj. Uyuh hayapnya kita kan Isra Mi'raj. Rasul berjumpa Allah uyuh hayapnya kita berjumpa. Rasul hanya dibedah hati sini suci bersih dibedah. Kita bangga ya Pak. Kita dibedah juga bersih diisi dengan Islam, iman, tauhid, ma'rifat. Nah jadi disitulah syirin menyuruh mengenalkan diri Tuhan kepada diri. Jadi jangan lagi kita menyembah keluar. Kita tidak menyembah Allah tapi menyatakan adanya Allah. Di mana adanya Allah? Wa fi anfusikum apalatu sirun. Pada diri kamu kata Allah, nah digalakan oleh wayang, didirikan oleh wayang, didudukkan oleh wayang. Jadi kita kada kuasa. Makanya masuk surga bukan dengan amal ibadah. Tidak. Ujar Rasulullah, seseorang tidak akan masuk surga dengan amal ibadah yang dia bawa, melainkan ma'rifat, rahmat. Nah, rahmat Allah Ta'ala itu apa dia? Yang namanya rahmat Allah Ta'ala kayak ini. Bila nyapin tuh dia merasa kuasa, kepada rahmat laknat namanya. Bila nyapin tuh merasa diri dia kawasan bayar laknat. Bila nyang kawan sambilnya ada satu rahmat tuh. Itu yang namanya rahmat. Dengan rahmat itulah orang masuk surga. Tapi ada juga beda kisah, nalan kisah itu artinya kalau bujur juga masuk surga dia harus memakai sesimut. Maka ya Pak harus memakai kumis peraturan. Ini kisah itu pada bujurnya. Jadi ada nambangan si Al-Ghazal kayak penjara Al-Ghazal aku ini kan bisa singot. Soalnya masuk surga harus memakai singot. Nah, lalu diakali si Al-Ghazal. Lalu Al-Ghazal ini kan patul bagi, patul salawat, batis ke atas, kepala ke bawah. Lalu malaikat penjaga surga melihat tadi ilai bisa singot silahkan masuk. Tapi ada namanya si Utuhin tadi nak kasihan kan bisa singotnya. Kayak apa juga anak panurutnya anak Ghazal tadi.
Lalu berbeda di muara surga pacar waktu hai baju salawar bekiranya berarti ke atas ke bawah di muara surga mandem malaikat. Lalu dia masuk baru nih, kenapa dia ujar itu? Ujar malaikat, ampun maaf, mati dulu cerutunya. Karena di surga pakai asi tidak boleh pakai cerutu. Dinistainya apa dulu? Ada lembaga amal guru jangan kayak pikir mampi berkok nyaman dan puntan jangan diisap. Yang kedua kayak apa mampi berkok rupanya pahit di tai ayam. Jadi berkecandu tai ayam jadi. Nah lalu kemudian baginda Rasul itu di situ Rasul tafakur. Nah jadi di situ sebenarnya berganti nama aja. Waktu di bumi namanya Muhammad. Nah ini hakikat. Lalu naik ke atas bilang Muhammad Allah Ta'ala ada. Turun lagi Rasulullah berapa ikomnya. Nah itu menurut saya itu dia kan dua. Nah menurut dari 4 menurut dua itu Muhammad satu Tuhan satu dua lah. Lihat tidak bagi saya nama Allah. Allah itu zat sifatnya Muhammad. Nah banyu itu zat sifatnya es batu. Banyu itu zat sifatnya es batu. Karena kadang-kadang es batu menjadi banyu, banyu menjadi sifat sama kita nah. Ini hamba Muhammad. Lalu kita mengangkat takbir Allahu Akbar, berpindah wujud Muhammad kepada wujud Allah. Lalu pian salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ambil wujud Allah, wujud hamba Allah. Nah bisa makan, bisa minum hamba Allah. Allah kan kada makan dan minum. Mana contohnya nih kita bayang Allahu Akbar. Di dalam salat makanlah. Nah, di dalam salat minumlah. Di dalam salat biar sakit berobatlah. Di dalam salat guringlah. Itu yang Allah tidak makan, tidak guring, tidak minum. Itu kedudukannya. Berubah status bangga. Lalu kita salam hamba pulang. Allahu Akbar, Allah pulang. Nah, bukan kayak ini hamba ini Allah berarti dua. Udah mau. Nah, bujur aja pikir dia menyatakan hak pikir itu sembahyang menyembah Tuhan. Hak pikir kalau tauhid menyatakan adanya Tuhan. Kalau tasawuf nyata Tuhan. Nah, pilih aja. Kita kan udah menyatakan pikir bujur tauhid bujur tasawuf bujur sekali lagi. Pikir menyembah Tuhan. Bujur orang pikir. Tauhid menyatakan adanya Tuhan. Tasawuf nyata wujud Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Contoh umpamanya, biar umpamanya ke kantor buruh, ke kantor belajar. Lalu kemudian pulang pian jam 5 ke paumaan pian petani ngaran. Kayaknya bilanya esok pian ke sekolah buruh ngaran. Bilanya ke paumaan di Mampat petani sama orang kita nah. Siapa namanya Bapak Abdul Rahman? Apa bilanya Juhur? Allahu Akbar. Tubayil terganti wujud rahmat menjadi Allah. Kenapa bilanya salam terganti wujud Allah kepada Rahman. Nah, jadi ada dua. Jadi di sini sebenarnya Isra Mi'raj intinya berapa tahun sudah kita memperingati Isra Mi'raj kita bahwa mengkala dibongkar kita tidak tahu jangan disimpan ilmu ini nangkap. Karena hasil daripada Isra Mi'raj as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj bagi orang mukmin. Mi'raj itu artinya berjumpa, bertemuan. Ditanya ikam salat bertemuan Tuhan gak ada ya. Berartinya salat hanya sebagai orang Islam topeng. Kalau ditanya ikam di dalam salat berjumpa dengan berjumpa dengan apa? Dengan ilmu dan dengan rasa. Dengan ilmu Allah kita nah. Allahu Akbar. Nah, jadi maragap karena Allahu Akbar. Contoh ada minum dalam halusan. Seumpamanya pian mencari ngarang seseorang Haji Samsudinur. Ada orang di depan pintu tuh ngarang orang Haji Samsudinur. Lalu kita pandang itu yang orangnya itu namanya. Supaya kita anak namanya ketok pintu tok 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 assalamualaikum waalaikumsalam. Ekam Haji Samsudinur bergerak. Sama nama Allah Ta'ala. Kopi ambusikum apa itu siur pada diri kamu.
Betamun kalau Tuhan itu Allah berarti pada sama itu pada hakikatnya. Nah, jelas lu nampak bila ada paham juga berarti bisa kada mengerti. Kasihan pir lu di Banjarmasin nak belum dilungi pir kulit kecil kulit kasihan kulit itu siapa yang memakan kambing. Kasihan dia isinya orang ilmu. Kali ini orang pang ilmu malah arti ilmu berkembang bila pian tahu lawan borak tadi nah berarti pian mulai rumah pakai borak kan. Borak dia jasmani, nama nungganya rohani. Siapa rohani? Anak Abul Arwah wa Adam Abu Basar. Sebenarnya ini bukan artinya memang ini menang belajaran sebenarnya ini belum merupakan nih. Tadi nggak ada panggilan orangnya guru-guru ayo. Ini belajaran sebenarnya tapi kada apa-apa lu supaya jangan makan lu sampai ya kan masalah orang mengerti ada mengartikan wajar. Ada orang yang pro kontra tuh wajar. Nah, karena kita ada tahu sama. Nah kayak orang tuh nak kai besi simot sirin kabatang sirin duduk nanya duduk. Bodoh kabatang naik kalanggar. Ke kanan hari bubu tahi ya. Ke kiri ke kanan. Salanggar itu bubu tahi. Kalau sadar tahi kita kai bisa simot seorang. Ini kurang disalahkan. Ini istilahnya lah. Jadi yang paling utama itu kita mengenal Allah dulu. Salah itu wajib lagi mengenal Tuhan. Banyak orang yang takutan mengenal Tuhan. Apa yang ditakutan akan? Nah, gue berlibat mengaji di sini lalu kehujanan. Mengambil nih palapa pisang, bebenaung daun berjalan. Jadi ada orang itu ya Tuhan yang kehujanannya. Begitu kehujan daripada hantu kehujanan. Tapi semakin tinggi ilmu marifat syarat yang ditinggal. Kalau ada orang kada seru kada menyalahkan, kalau kada wani kada mau nyalahin tidak. Ada kan guru jadi menang sembayangan, ada dia pun juga anak itu memaksa, ayo masuk ke dalam kamar. Jangan sampai anak kada sembayangan nih, masuk ke dalam kamar. Lalu pacul kopi, pacul bagi, pacul sebentar berjalan jangan. Apalagi guru berjalan di tangan kata itu beri ke sembayang. Orang gila beri sembayang. Mencintai orang gila benar ini. Kenapa dia? Nah, jadi selama hati kita masih ada syariat, jangan ditinggal. Nah, lalu Rasulullah menerima perintah salat yang 50 waktu yang dipotong akhirnya menjadi 5. Nah, wajib sudah kita subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kan itu lagi kita meninggalkan salat. Nah ini yang artinya kita sudah marifat kenal dengan Allah. Allah tuh anak minta kenal, anak minta pindah duit sidin anak minta pindah duit supaya dia sidin nyata lawan aku. Amun kita kalau pindah duit kayak apa di dunia ini yang terakhir. Namanya kan kalau pada diri kalau tadi ada ilmunya ayat surah ayat 21 bapak yang posikom. Surah hadid ayat 5 ayat 5 bahwa makomah atau apa pada diri gelap. Sekarang kayak ini kita beramal ibadah di dunia diberikan Allah Ta'ala pahala, diberikan Allah Ta'ala surga. Lalu di hari kiamat surga di hadapan mata kayak apa membuka kuncinya di tangan Tuhan. Pernah kita berjumpa Tuhan di dunia bilanya ada jangan berbulan gana dia Tuhan soalnya Abu Jahal berbulan gana juga. Nah karena Allah membuka takanglah ini beramal beribadah mengharapkan surga tapi tidak pernah berjumpa dengan Allah, kuncinya di tangan la ilaha illallah. Ada yang satu ini, nah yang satu ini kan dia marifat karena di dunia non Tuhan. Lalu surga di hadapan mata karena mencari Tuhan lagi. Karena Tuhan pada dirinya ini seorang yang membuka surga. Nah, sampai kita mengerti. Karena yang kusikum tadi nyatanya ini pak hakikat. Kalau pak saya kan mana menjadi Tuhan surga ini bak kunci rumah orang yang bubuk yang bak kunci apalagi surga. Jadi cari kunci surga itu la ilaha illallah, artinya tidak dituhan sama Allah, maknanya aku wujud Allah. Jadi belum dikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah ini jadi dipukul di sini, nah keluarkan itu orang yang arti zikir, yang artinya sakar, zikir sakar rububiyah, mabuk Allah Ta'ala. Jadi zikirnya banyak kan yang heran kalau orang berzikirna.
jikir nase, jikir sima, jikir sakar banyak. Orang terpokok sebagai jikir lain yang biasa. Tapi ada yang amuk, ini sakar Allah Ta'ala, himung, gembira. Karena ini menyatakan aku wujud Allah, aku wujud Allah, aku wujud Allah. Nah jadi sempurna sudah. Rasulullah mengatakan Tuhan disempurnakan dengan syarat. Jadi wajib sudah syarat. Jadi apabila kita di dalam syarat, disitulah tempat berjumpanya antara hamba dengan Allah. Al-ihsan antabudallah ka'ana kataruh fa'ilam takun taruh fa'innahu yarakan. Ihsan itu bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Andai kata kita tidak melihat dengan Allah, jujur kita tidak melihat. Namun Allah yang melihat pada diri kamu. Nah, Allah yang melihat pada diri kamu. Yang melihat kamu tuh lihat Allah. Yang dengar kamu tuh dengar Allah. Yang jalan kamu tuh jalan Allah. Wujud kamu itu wujud Allah Ta'ala. Jadi janganlah artinya ragu. Nyatakan ya wujud Tuhan. Nah nampak pada diri mulai ujung rambut sampai ke ujung batis. La mawjuda bihaqillah. Tidak ada yang sebenar-benarnya mawjud, hanya wujud Allah. Nah jadi inilah yang mungkin singkat perlu sampaikan. Kurang lebihnya ampun dan maaf. Minta halal minta hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.